dengan owner dari Mocha dan Mochi yang berjenis BSH. Oke, jadi di kali ini sebenarnya pingin sharing aja pengalaman dan kenapa lebih memilih kucing biasa, kenapa nggak kucing garong, kucing hutan, kucing kampus, atau mungkin kucing-kucing yang berjenis yang berbulu panjang, lebat, atau enggak yang tidak berbulu gitu. Kenapa yang berbulu pendek gitu? Kenapa yang British gitu? Kenapa tuh lebih memilih British Shorthair? Karena short hair. Dulu pernah ada riwayat pelihara kucing jenisnya tuh long hair kayak gitu. Nah, dia berjamur, taunya menular ke manusia gitu. Mungkin itu karena kulit saya sensitif. Jadi saya memilih British Shorthair karena short hairnya dan karakteristiknya. Jadi selama memelihara kucing British Shorthair itu apa yang lihat dari karakteristiknya? Kucing kan punya karakteristiknya masing-masing gitu. Tapi balik lagi sebenarnya karakteristik kucing itu sendiri ya, individualnya sendiri ya. Iya. Yang membedakan. Jadi kenapa gitu? Secara general BSA itu karakteristiknya dia nggak terlalu aktif ya. Kalau kita semua kucing aktif ya, gitu. Cuman mungkin nggak playful banget gitu. Kalau BSH dia kayak lebih santai, manja gitu. Apa nih, dua-duanya betina gitu untuk BSA. Dan yang lucunya lagi tuh kenapa biasanya satu abu, satu lagi berwarna kaliko, yaitu, jadi buat yang belum tahu, kaliko itu adalah kucing yang mempunyai 3 warna ya. Jadi warna campurannya ada 3 warna. Kayak yang dia punya ini ada warna putih, hitam, dan orange. Jadi lucu banget. Kenapa betina gitu, dan kenapa satu kaliko, satu yang grey ya? Apakah ada perbedaan secara psikologi dari warna anabul itu? Ada perbedaan, tapi mungkin kan dua-duanya BSH jadi nggak terlalu yang signifikan gitu. Dia masih tetap sama-sama manja gitu. Kenapa pilih betina dua-duanya? Karena mungkin dulu punya kucing jantan kabur saat birahi ya. Ya, jadi kalau saya pikir kalau misalnya dua-duanya betina itu kan biar mereka berteman tuh, dia nggak memacu satu sama lain untuk kayak mau kawin sebelum waktunya. Karena biasanya di atas 6 bulan kan kucing itu udah mau ada hasrat untuk kawin kan, cuman belum boleh. Bagusnya itu mungkin ya di setahun ke atas lah gitu. Jadi sesama betina mungkin jadi lebih aman ya, walaupun saat dua-duanya birahi ya udah birahi, tapi kan nggak ada jantannya. Dan bagi yang penyuka badannya lebih besar, mending jantan, karena kalau betina pasti dia tubuhnya nggak sebesar jantan. Oke, nggak seginuk ya? Iya, nggak seginuk yang jantan. Kalau misalnya tapi untuk perawatan sendiri, short hair sama long hair lebih gampangan short hair ya? Iya, menurut saya semenjak ngurus yang short hair ini nggak terlalu sering mandi. Yang penting tempatnya dijaga selalu bersih, terus sedia yang tisu basah khusus binatang, pakai parfum juga, jadi lama sih. Nggak seperti long hair kayak lebih sering mandi sih dulu. Disclaimer, kalau misalnya kita ngomong apapun ini nggak ada endorse, tapi kalau ada yang mau endorse boleh banget. Karena kita ya disclaimer aja, belum ini tidak di endorse ya. Kali aja kan ada yang mau endorse kan lumayan gitu. Boleh banget. Apakah untuk kucing biasanya, maksudnya kucingnya dikasih pakannya apa gitu? Kalau dulu itu kitten dia makanannya yang BSH kitten. Untuk apa, brand Royal Canin ya? Iya, brand dari Royal Canin. Jadi pernah saya pikir karena yang satunya mix, saya coba yang ada mother and baby cat yang Royal Canin itu. Si yang BSH-nya ini, si Mochi, dia nggak terlalu suka. Entah mungkin dia karena bentuknya itu dia lebih besar. Oke. Ya, kalau yang Royal Canin kitten yang khusus untuk BSH ya, dia strukturnya lebih besar. Kalau yang mother and baby cat itu lebih kecil. Terus sekarang
lagi coba ganti ke Grand Prix, katanya bosnya ini kan lebih bagus nih, jadi saya lagi coba Taste of the Wild. Iya, sebenarnya juga pemahamannya Grand Prix itu banyak yang pemahamannya lebih bagus sih. Tapi kan tadi kita tanya sendiri ke dokternya, sebenarnya ada beberapa kucing pun juga yang alergi ke Grand, makanya Ada Grand Prix. ada Grand Prix gitu. Terus juga balik lagi ke masing-masing yang premium juga kan. Iya. Oh iya, ada perbedaan penjelasan dari dokter sama yang tukang jual makanan. Apa? Dia kan bilang kalau yang tukang jual makanan itu, kalau yang Grand Prix itu dia lebih meatnya lebih full kan dibandingkan dengan yang Royal Canin yang enggak Grand Prix gitu loh. Iya. Karena sebenarnya makanan yang ada Grand pun itu nggak apa-apa selama kucingnya nggak alergi. Di Oke. citaan Grand Prix itu karena ada beberapa kucing alergi, makanya ke Grand Prix. Dan untuk beberapa makanan Grand Prix itu pasti harganya di atas brand-brand yang nggak Grand Prix ya. Grand itu kan dia karbohidrat ya, jadi kan kalau makanan itu nggak mungkin cuma protein aja kalau dry food, jadi dia ada istilahnya untuk melengketin si grainnya. Nah, kenapa sekarang ada grain free? Karena ada beberapa anjing atau kucing alergi sama grain sebenarnya, makanya ke grain free gitu. Tapi pakai grain pun nggak masalah, asal anaknya cocok. Tadinya kan yang biasa itu karena dengar-dengar katanya yang Grand Prix itu lebih bagus, jadi sempat agak beralih gitu. Tapi ya tetap aja macam-macam, makan aja dong. Mereka nggak ada masalah. Pokoknya kalau misalnya kucing, apalagi dari masa pertumbuhan, pertama yang dilihat kalau makanannya cocok, berat badannya bertambah, terus bulunya halus, pupnya berbentuk, terus tidak berbau biasanya. Gitu. Jadi Kalau Grand Prix baunya katanya emang lebih berbau kan? Siapa? Kalau Grand Prix Ya kadang-kadang, nah tergantung makanannya, nanti dilihat aja. Sama itu, tetap dilihat kentutnya gimana. Pola makanan sih sebenarnya itu individual banget. Memang ada beberapa makanan premium yang mereka cukup bagus, terus recommended juga gitu. Tapi tetap nanti kita balikin lagi ke hewannya, terus lihat kondisi hewannya seperti apa. Kamu adopt yang mana dulu nih? pertama mochi dulu. Mochi itu berarti yang pure British Shorthair ya, Iya, yang abu. yang abu-abu, yang biru. Oke, tapi tunggu dulu. Jadi banyak yang bilang British Shorthair tuh harusnya yang abu terus. Nah sebenarnya kalau dari kamu sendiri tuh pengertiannya gimana? Kan kamu pasti research juga tuh. Dan sebenarnya British Shorthair tuh warnanya nggak abu aja kan? Iya, British Shorthair itu warna putih ada, calico ada, yang golden pun ada gitu. Cuman yang waktu itu pernah tanya yang disetujuin itu hanya beberapa warna, kayak diakuin dari asosiasi CFA-nya dan lain-lain ya? Iya, kalau yang biru itu di segala macam asosiasi itu ibaratnya di ACC. Oke, I see. Kalau putih tuh ada di mana gitu, ada yang nggak. Jadi sebenarnya bukan warna biru doang, banyak warna. Oke, kita ngobrolnya ngambil harganya berapa nih bosku. Jadi nggak usah ngomongin exactly right, tapi sepengetahuan kamu aja untuk kucing British Shorthair tuh, range harga di berapa, disiapin berapa? Kalau misalnya yang non pedigree berapa, yang pedigree berapa? Kalau yang pedigree itu roundnya 20 sampai 35. Itu dia tergantung parentsnya, tergantung maksudnya lebih ke parents sih. Lebih ke parentsnya. Terus jenis kelamin juga berpengaruh. Walaupun nggak semua cattery itu membedakan harga betina dan jantan, tapi ada beberapa cattery itu harga harga BSA yang betina itu lebih mahal karena katanya dicari mungkin ya untuk dikembangbiakan, ditambah mungkin kayak rasionya yang cowok sama cewek katanya untuk lahir dari baby itu lebih banyakan jantan katanya ya. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah mengembangbiakan British Shorthair ini gitu. Dan ada juga beberapa yang jual non pedigree. Itu non pedigree ya nggak bisa diklaim juga parentsnya siapa, mau itu mix atau nggak mix itu. Makanya range harganya sangat jauh, misalnya antara di atas 7 sampai yang kayak 12 ton tuh kemarin sempat ada. Karena dia alasannya yang belasan itu orang tuanya itu pedigree dia bilangnya, tapi karena nggak mengurus surat anaknya untuk jadi pedigree, makanya jadi non pet kan gitu. Tapi ya kalau non pet sekali lagi nggak bisa dipastikan parentsnya itu siapa. Beda sama pedigree,
around 20 sampai 35 itu udah dapat. Kenapa yang membuat British Shorthair ini salah satu kucing mahal? Setelah kamu memelihara, menurut kamu apa nih? Mungkinkah karakteristiknya? Lebih karena kalau BSA ini lebih banyak kan yang jual pedigree. Jadi mereka tuh mencoba untuk apa ya, parentsnya itu tahu kemana anaknya, kayak gitu, lebih terjaga, lebih tepatnya. Dan kenapa pertama lebih terjaga untuk perkembangbiakannya, ditambah nggak bisa sembarang kawin, karena ada kucing teman saya BSA gitu udah setahun lebih tuh dia nggak mau kawin gitu. Entah karena personal kucingnya atau gimana, kurang tahu juga ya gitu. Cuman kan beda sama, sorry, untuk yang misalnya kayak ras lain kan kayak ya udah sering berkembang biak, terus kayak yang nggak perlu pedigree ya udah Persia gitu kan, lebih tepatnya kayak gitu sih. Karena tetangga saya udah punya Persia, ya nggak mikirin loh kucingnya mahal kenapa disebutin karena pedigree tuh, kayak masih nggak ngerti, entah itu karena masih di kampung atau mungkin yang punyanya itu udah agak kolot, ya kurang ngerti juga. Cuman setahu saya kenapa dia mahal, karena dia menjaga komunitasnya, dijaga ya, dari gitu, dijaga. itu. Jadi sudah semua, mungkin semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan menantikan lanjutnya. Jadi ini kebetulan pas banget, jadi ini secara spontan, emang Talk with Bayu itu selalu spontan. So anyway, see you on another episode with Talk with Bayu. Ciao.